Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Cecilia. Saya adalah istri dari Bapak William dan ibu dari 2 orang anak, saudara. Dan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pastor Yongki dan Ibu Yongki yang sudah memberikan kesempatan buat saya saat ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya saudara kita semua mau sama-sama belajar sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kehidupan setiap kita dan membawa kita makin serupa seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, kita ada di penghujung bulan Oktober, saudara. Selama bulan Oktober ini, gereja kita di MC New York belajar tentang integriti atau integritas, saudara ya. Bahwa bagaimana saudara mulai dari Pastor Yongki, lalu ada Pastor Deborah, dan juga ada Pastor Irwan mengajar kita semua tentang integritas, saudara. Dan ketika kita mendengar kata integritas atau integriti, seringkali pertama yang muncul dalam pikiran kita apa? Wah, itu susah sekali dikerjakan. Itu integritas itu mungkin buat orang yang levelnya tinggi, yang sudah rohaninya tinggi, seperti mungkin Pastor Yongki atau hamba-hamba Tuhan, tapi bukan saya. Saya ini ya pokoknya Kristen, saya ikut doa malam cukup. Saya ke gereja, ibadah ikut Zoom atau ke gereja pagi udah cukup hari Minggu. Saya pokoknya kan saya perpuluhan, saya nggak melakukan yang jahat-jahat, nggak bohong. Jadi nggak perlu. Tapi saya mau katakan saudara, integritas adalah gaya hidup setiap kita anak Tuhan. Ketika kita menyebut bahwa kita anak Tuhan, ketika kita menyebut kita orang Kristen yang sejati, kita harusnya hidup berintegritas, saudara. Karena apa? Integritas bukanlah himbauan, saudara ya. Integritas bukanlah himbauan, tetapi integritas adalah perintah Tuhan bahwa setiap kita harus hidup berintegritas, saudara. Jadi sekarang saya mau mengatakan kepada kita semua, kenapa saya kasih judul pagi ini kita mengatakan I am a person of integrity. Saya adalah orang yang berintegritas, saudara. Saya menulis judul ini, saudara, untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita semua ini orang spesial. Engkau dan saya orang spesial. Dan kita adalah orang yang berintegritas. Mau nggak mau, Anda dan saya harus hidup berintegritas. Dan kenapa saya menuliskan judul ini, saudara? Biarlah kita mau belajar setiap hari ketika engkau bangun pagi, engkau melihat di kaca, engkau berkata kepada dirimu sendiri, hai Cecilia, kamu orang yang berintegritas. Kenapa? Setiap perkataan yang kita katakan, saudara, semakin sering kita perkatakan hal itu, kita akan menjadi seperti apa yang kita katakan, saudara. Katakanlah, saudara, jangan takut. Waduh, gimana? Kenapa kita mau mengatakan perkataan yang sia-sia, yang nggak berguna, tapi perkataan yang baik dan yang memberkati? Kita perkatakan lebih lagi. Mari saudara saya mau undang saudara ya, sama-sama dalam hitungan ketiga, taruh tangan kananmu di dada dan sama-sama kita katakan, saya adalah orang yang berintegritas, saudara ya. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang berintegritas. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berintegritas. Salah satu alasan juga kenapa kita memperkatakan hal ini, saudara, sehingga kita selalu ingat ketika suatu saat mungkin kita lupa, kita mau melakukan hal yang nggak benar, mungkin mau bohong, mau menipu, saudara, mungkin mau nonton film yang nggak benar, saudara, kita ingat, oh, saya adalah orang yang berintegritas. Karena itu saya nggak akan kerjakan hal itu, saudara ya. Sehingga ini adalah satu praktis yang sangat baik, saudara. Saya mau go over sedikit, saudara ya. Mari kita sama-sama bahas sekali lagi, apa artinya integritas, saudara? Seperti yang tadi saya katakan, dalam awal bulan, saudara, Pastor Yongki dengan sangat jelas dan sangat bagus menjelaskan. Integritas artinya takut akan Tuhan dan jujur, saudara. Jadi, integritas nggak cuma takut akan Tuhan, tapi juga harus jujur. Nggak cuma jujur, tapi juga harus takut akan Tuhan, saudara. Lalu juga oleh Pastor Deborah dibahas lebih dalam lagi, saudara, bahwa beliau berkata, nggak cuma takut akan Tuhan dan jujur, tapi engkau juga harus jadi orang yang dapat dipercaya, konsisten. Dan Pastor Irwan juga mengatakan, integritas juga artinya engkau menjadi orang cakap, rajin, cepat, ahli, dan orang yang mau bertanggung jawab, orang yang mau mengambil tanggung jawab, saudara. Karena apa, saudara? Seringkali kita mikirnya cuma kalau jujur. Banyak orang jujur, saudara ya. Banyak orang bilang, oh saya orang jujur. Tapi bukan semua orang jujur itu orang yang berintegritas. Tetapi orang yang berintegritas pasti jujur, saudara. Maksudnya bagaimana? Banyak orang jujur, saudara,
tapi mereka nggak percaya Tuhan. Banyak orang jujur, tapi hidupnya dalam dosa, tetap melakukan perzinahan, tapi dia jujur, saya memang begini, saya hidup dalam perzinahan. Atau dia jujur, kerjanya tapi ngasal, nggak mau diatur. Itu berarti bukan orang yang berintegritas, saudara. Orang yang berintegritas, orang itu pasti takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia juga pasti mengasihi sesama. Dia juga pasti jujur. Dia dapat dipercaya, dia menjadi orang yang cakap, dan juga orang yang bertanggung jawab, saudara ya. Jadi sekarang, saudara, saya mau membahas lebih dalam lagi, saudara, bahwa mengapa kita itu harus hidup berintegritas, saudara ya. Why we are doing what we're doing, saudara. Alasan atau motivasi kita hidup berintegritas itu apa, saudara? Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus hidup berintegritas adalah karena kita punya kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya. Immanuel, saudara ya. Jadi sekali lagi, saudara, kenapa kita hidup berintegritas? Tahukah engkau, sadarkah engkau bahwa Roh Kudus, Roh Allah sendiri ada di dalam engkau dan saya, enggak cuma sementara, tapi selama-lamanya. Wow, saudara. Ini hal yang sangat dahsyat, ajaib, dan luar biasa, saudara. Dan lucunya kita orang Kristen, kita punya roh yang ajaib, yang dahsyat, luar biasa. Tapi seringkali kita lupa, saudara. Seringkali kita enggak sadar, saudara. Jadi artinya apa? Selama 24 jam dalam sehari, Roh Allah itu ada bersama kita. Apapun yang engkau lakukan, dalam tempat yang tersembunyi pun enggak ada orang yang melihat, Tuhan melihat, saudara. Dan enggak cuma Tuhan melihat, Tuhan itu ada di dalam kita. Karena itu, kita hiduplah berintegritas, saudara. Nah, sekarang saudara saya mau bukakan ayatnya, saudara ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, saudara. Dalam terjemahan sehari-hari, saudara, dikatakan, ini Yesus yang mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Jadi dengan jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan apa? Kita kenal Roh Kudus karena Roh Kudus tinggal bersama dengan kita dan bersatu dengan kita untuk selama-lamanya. Hal ini berlaku hanya untuk orang percaya yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara ya. Dari di situ Roh Kudus masuk ada dalam hidup kita. Ketika kita tahu, saudara, bahwa Roh Allah, Roh yang luar biasa, yang berkuasa, dahsyat, ajaib itu ada dalam hidup kita. Masihkah kita hidup itu enggak berintegritas? Masihkah kita itu mau hidup sembarangan seenaknya, saudara? Seharusnya dengan mengetahui hal ini, kita itu hidup dengan sangat hati-hati, saudara. Bahkan kita mau hidup lebih kudus lagi, lebih suci lagi untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Berarti pertanyaannya sekarang, saudara, hidup berintegritas itu gampang atau susah, saudara? Jawabannya hidup berintegritas itu gampang, saudara. Karena apa? Karena bukan lagi sisil, bukan lagi kuat saya, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Sehingga kalau Kristus yang ada di dalamku, aku bisa hidup berintegritas. Kalau Kristus ada di dalammu, engkau bisa hidup berintegritas, saudara. Karena itu hidup berintegritas adalah gaya hidup orang percaya. Orang Kristen, saudara, harus bisa dilihat dari apa? Dari gaya hidupnya. Kalau saya mengatakan kepada saudara, misalnya, kalau ada satu grup orang itu kalau berdoa sehari 5 kali, lalu yang perempuan kalau rambutnya ditutup, kalau yang laki-laki pakai topi kopiah, saudara ya, lalu makannya nggak makan daging babi. Saudara mendengar perkataan itu saja, saudara sudah tahu, oh itu orang yang beragama ini. Benar, saudara. Tetapi bagaimana orang Kristen bisa diketahui oleh orang lain, oleh dunia, bahwa oh ini orang Kristen? Salah satunya adalah hidup berintegritas, saudara. Berarti engkau bisa dilihat oleh orang, oh ini hidup berintegritas.
pasti orang Kristen. Itu loh tujuannya. Kenapa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kita harus tahu, saudara, kalau dikatakan roh itu Roh Kudus, berarti kita ini kan rumahnya Roh Kudus. Kita harus hidup kudus, saudara. Kenapa kalau kita berpikir, Roh Kudus ada di dalamku, tapi kok hidupku cuma begini-begini aja? Kok hidupku nggak ada perkembangan, kok makin menurun, dan menurun? Kenapa? Nah, mungkin jawabannya karena engkau hidup nggak berintegritas, saudara. Sehingga kalau engkau nggak memberikan kontrol, engkau nggak taat akan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, yang nggak akan bisa kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan setiap kita, saudara. Dan ayat selanjutnya, saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini, saudara, kita lihat bahwa kita itu bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara, ya. Karena itu Tuhan bilang apa? Hidupmu ini, tubuhmu ini bukan milikmu lagi. Sisil sudah mati. Sekarang Yesus yang tinggal di dalam saya. Kalau Yesus yang tinggal di dalam saya harus hidup berintegritas. Dan itu nggak akan susah. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan equipment-nya, caranya apa? Rohnya sudah ditaruh dalam kita, saudara. Bersatu dalam kita, saudara. Sehingga kita bisa dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam apapun yang kita kerjakan, kita bisa berintegritas. Berintegritas apa, saudara? Artinya takut akan Tuhan, takut karena mengasihi Tuhan dan respect, dan hidup jujur, saudara, ya, sehingga kita bisa melakukan hal itu. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa nilai penting yang bisa kita petik, saudara, dari hal-hal ini, saudara. Nilai yang pertama, saudara, bahwa hidup memuliakan Allah adalah hidup yang berintegritas, saudara. Jadi kalau engkau berkata, bagaimana aku bisa mempermuliakan Allah? Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Bagaimana, saudara? Hiduplah berintegritas. Jadikan integritas itu goal dalam hidupmu, lifestyle. Seperti tadi yang saya katakan, salah satu caranya, bangun pagi sebelum tidur, setiap saat katakan, hey Sisil, kamu orang yang berintegritas. Selalu katakan pada dirimu, ingatkan, oh iya, saya berintegritas. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam saya. Jadi saya harus selalu nurut tuntunan Roh Kudus. Saya harus hidup taat, saya harus hidup berintegritas. Dan yang kedua, saudara, dikatakan dalam nilai ini, saudara, integritas adalah hasil dari keintiman kita dengan Roh Kudus. Kenapa dalam gereja kita mengadakan doa bersama, ibadah bersama, saudara, ya, lalu kita juga selalu encourage dalam BFA. Saudara, tiap hari baca firman Tuhan, sudah diperenungkan, diperkatakan, dipraktekkan belum? Sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena apa? Ini tadi sudah membangun hubungan, saudara, ya. Bagaimana kita itu bisa berjalan bersama Roh Kudus kalau tidak ada hubungan, kalau tidak ada kesepakatan, saudara? Mustahil, saudara. Bagaimana kita bisa berjalan selaras searah dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita akan dipakai Tuhan makin naik, dan makin dahsyat dalam hidup ini. Tetapi kalau kita nggak pernah ambil waktu untuk mengenal, seperti apa sih Tuhan saya? Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Seperti apa Allah Roh Kudus? Saya pengen kenalan sama kamu. Pernah nggak saudara baca? Atau cuma baca, waduh kalau nggak baca nanti saya masuk pencobaan. Atau kalau saya nggak baca firman nanti saya masuk neraka. Jangan melakukan itu karena ketakutan, saudara. Tuhan Allah kita Bapak yang baik. Dia itu nggak pengen kita melakukan baca firman atau berdoa itu karena takut diintimidasi. Enggak, saudara. Dia ingin kita melakukan itu karena kerinduan kita. Karena kita mengasihi dia, saudara. Karena kita sadar bahwa dia itu sudah memberikan rohnya, saudara, dalam hidup kita, saudara. Dan juga yang ketiga, saudara, integritas itu bukannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saudara. Ya, integritas itu harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, saudara. Yesus berkata, kamu itu terang dan garam. Bagaimana mungkin terangmu itu bisa terlihat kalau ditaruh di bawah kantang, saudara? Maksudnya apa? Orang itu bisa memuliakan Bapa di sorga, seperti yang tadi saya bilang, bisa memuliakan orang Kristen, pantesan
hebat, luar biasa, berintegritas, berani tanggung jawab, berani rugi. Itu saudara memuliakan nama Tuhan, saudara. Jadi integritas kita itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Dan karena itu saudara, keintiman, dari suatu hubungan keintiman, saudara, kalau kita berbicara keintiman hubungan intim suami istri akan menghasilkan anak. Anak adalah buah keintiman. Demikian juga keintiman kita dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh, saudara ya. Buah-buah roh ada 9, saudara. Ini harusnya kita semua sebagai anak Tuhan sudah hafal di luar kepala, saudara ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 hal ini, saudara, adalah hasil dari keintiman kita dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kita itu menghasilkan kasih. Hidup kita itu penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sehingga kita itu menjadi pribadi yang sabar, murah hati, penuh kebaikan, setia, lemah lembut, penuh penguasaan diri. Ini sebenarnya juga berbicara integritas, juga berbicara tentang buah-buah roh, saudara. Bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu bukan pohonnya yang makan buahnya, saudara. Kita manusia yang makan buah dari pohon itu, saudara ya. Jadi demikian juga buah kita itu harus bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Siapa orang lain? Yang terutama itu keluarga kita, saudara. Saya ingat bahwa Pastor Lukas, senior pastor kita, selalu bilang, saudara, bahwa menginjili yang paling susah itu siapa? Pasangan kita, saudara ya. Karena pasangan kita itu yang paling tahu jelek-jeleknya kita, saudara. Tidurnya bagaimana, semua. Sangat benar, saudara. Karena itu bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, saudara. Itu harus bisa dirasakan. Oh, kalau dulu papaku suka marah, sekarang sabar. Nah, itu berarti kita itu menghasilkan buah, saudara. Hidup kita berintegritas, saudara ya. Karena itu harus bisa dirasakan. Dan bagaimana caranya? Tadi sudah sangat jelas diberitahukan, intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Selalu ingat, oh Roh Kudus, Engkau ada di dalamku. Jadi untuk saya memilih hidup jujur itu gampang, nggak susah. Ketika ada godaan datang, mungkin, wah saudara lagi santai-santai di kamar, tiba-tiba pop di komputer, saudara. Nonton film, film porno. Lalu lihat kiri kanan, oh nggak ada orang. Istri lagi masak, atau lagi pergi di rumah sendirian. Lalu bagaimana, saudara? Ingat, oh nggak ada orang, tapi Roh Kudus sama saya terus, Tuhan sama saya terus melihat. Bayangin ketika engkau menonton, Tuhan ikut nonton sama kamu. Ketika engkau melakukan hal itu, Tuhan ada di dalam kamu. Bagaimana perasaannya, saudara ya? Saudara, kalau sama yang dilihat aja kita takut, apalagi sama Tuhan gitu loh. Tuhan yang kudus. Kita nggak bisa mencampurkan antara yang nggak kudus dengan yang kudus. Sebab itu, saudara, lalu mungkin kita merasa, aduh, itu susah sekali, saya ini orang berdosa, sudah nggak ada harapan. No, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita sehingga kita mau Tuhan menyatakan kepada kita, masih belum terlambat. Caranya gampang, saudara. Tuhan bilang apa? Bertobat, diakui, minta ampun sama Tuhan, dan kembali berbalik, ya saudara ya. Lalu saudara sadar setiap saat, oh ya Roh Kudus itu ada bersama saya. Itu caranya, saudara. Dan kembali kita akan hidup berintegritas, saudara. Lalu yang kedua, saudara ya, mengapa kita itu hidup berintegritas? Apa motivasinya? Saudara, yang kedua adalah kesadaran bahwa kita punya Bapak surgawi yang sangat baik, saudara. Ini saudara sangat penting, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan, Bapak yang kita punya itu Bapak yang sangat baik, saudara. Bapak yang sangat mengasihi engkau dan saya, saudara. Sehingga saudara kita itu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya besok makan apa? Waduh, kalau semua sekeliling saya ini korupsi. Kalau saya nggak ikut korupsi, saya pasti nanti dijahati, diancam. Tapi percayalah saudara, ketika engkau berani bayar harga, ketika engkau memilih, enggak, saya lebih menghargai Tuhan. Saya bayar harga. Memang saya rugi saat ini. Saya enggak melakukan itu, saya enggak ikut-ikutan bohong, saya enggak ikut korupsi. Saya kehilangan berapa puluh juta, berapa yang kau kehilangan, saudara. Tapi percayalah saudara, Dia Bapak yang baik. Kalau engkau taat, Dia akan menggantikan jauh lebih banyak dan lebih besar dari apa yang engkau korbankan, saudara. Memang sacrifice itu harganya
memang mahal, tetapi hadiah atau berkat yang Tuhan berikan jauh lebih besar, saudara. Saya mengatakan ini nggak cuma ngomong, saudara, karena kami praktek dalam keluarga kami, saudara ya. Saya dan suami, apalagi keadaan COVID seperti ini, saudara, nggak gampang. Banyak hal-hal yang kadang itu membuat, ayo melakukan seperti ini. Nggak ada yang tahu kok. Pemerintah nggak tahu kamu melakukan yang seperti ini, begitu nggak tahu. Tetapi kan Tuhan tahu, saudara. Dan kita anak Tuhan, ketika kita ambil berani mengambil keputusan, enggak, aku tetap melakukan yang benar. Dan ketika memang kelihatannya engkau kehilangan, tapi yang Tuhan gantikan, berkat-berkat yang ajaib luar biasa itu kami rasakan, saudara. Di tengah keadaan COVID, kami itu justru merasakan berkat kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, saudara. Kalau Tuhan bisa memberkati saya dan keluarga saya, percayalah Tuhan bisa memberkati saudara dan keluarga saudara. Tetapi kuncinya apa? Hiduplah berintegritas, saudara. Hargai Tuhan, hargai Roh Kudus. Firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang memandang menghina aku, akan kupandang rendah, dihina Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi orang yang dihormati dan dihargai Tuhan, atau kita mau jadi orang yang dipandang rendah oleh Tuhan. Tapi saudara, seperti yang tadi saya katakan, saudara, dalam poin yang kedua, bahwa kita punya Bapak Surgawi yang sangat baik. Nggak peduli kesalahanmu apa, kejahatanmu, keburukanmu, seburuk apapun, Bapak Surgawi itu Bapak yang sangat baik, saudara. Saudara, mari di mana ayatnya? Mari kita sama-sama baca, saudara, di dalam Galatia 4 ayat 6-7. Ini juga dalam terjemahan sehari-hari, saudara ya. Dikatakan, kamu adalah anak Allah. Itulah sebabnya ia menyuruh roh anaknya. Lihat, roh anaknya itu roh besar, saudara, Roh Kudus. Masuk ke dalam hati kita. Rohnya itu berseru, Aba, Bapa. Jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan anak Allah. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu, sebab kamu anaknya, saudara. Jadi Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu, sebab kamu anaknya, saudara. Saudara, mungkin seringkali kita berpikir, oh, Bapak yang baik itu seperti apa ya? Saya nggak punya gambaran. Karena mungkin, saudara, ketika engkau kecil, Bapakmu tidak berfungsi, saudara ya. Karena dosa, saudara, keadaan dunia ini, dunia yang nggak baik. Banyak orang yang kehilangan figur bapaknya, saudara nggak tahu bapak yang baik itu seperti apa. Atau mungkin nggak punya bapak, saudara, ditinggal bapaknya, mungkin cuma sama kakek nenek, engkau dibesarkan oleh kakek nenek, atau mungkin sama ibu aja yang membesarkan, saudara. Tetapi itu bukan alasan, saudara. Tuhan berkata, mungkin bapakmu nggak baik yang di dunia, tapi aku ini bapak yang baik, saudara. Bapak yang baik, saudara. Dia sangat mengasihi engkau. Dan saudara, ketika engkau mungkin nggak ngerti, sering loh, saya itu doa sama Tuhan, saudara ya. Saya bilang, Bapak, saya ingin merasakan kasih Bapa itu seperti apa. Seringkali ketika kita itu hidup, lalu kita melakukan, pikiran kita mungkin nggak baik, saudara. Pikiran kita mulai, kok pikiran jelek-jelek, merasa seperti ini. Lalu saya berkata kepada Bapak, berikanlah aku kasih Bapa, merasakan kasih Bapa. Saudara, mintalah. Firman Tuhan berkata, minta kamu akan diberi, saudara. Kita anak Tuhan, mintalah kepada Bapa supaya apa? Kita dipenuhkan oleh kasih Bapa. Ketika engkau dipenuhkan oleh kasih Bapa, kasih yang nggak bersyarat itu, saudara. Wow, hidupmu itu nggak akan sama lagi, saudara. Hidupmu itu akan penuh sukacita, penuh power, saudara. Ada kuasa, ada damai sejahtera sukacita. Jadi engkau tuh nggak perlu lagi takut, engkau nggak perlu mengandalkan kekuatan. Waduh, untuk hidup baik benar itu berat sekali. Kalau memang kita mengandalkan kekuatan kita itu berat, saudara. Tetapi kalau engkau tahu, there's a power in you and me. Sebab apa? Roh Allah, Roh Kudus ada dalam engkau dan saya. Dan nggak cuma itu, dia menjamin aku Bapak yang baik. Dia menjamin. Dia berkata, saudara ya, di dalam Matius 7:9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, Bapak berkata apa? Minta. Jadi sekarang saudara mungkin kok selama ini nggak tahu, merasa Tuhan kok jauh. Tuhan tuh wah ajaib, dahsyat, ajaib, suci, saya kotor. No,
dia Bapakmu. Si Yesus sendiri mengajarkan, saudara, ya, ketika muridnya berkata, ajar kami guru bagaimana berdoa. Tuhan berkata, Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa, panggil dia Bapa. Bapa, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Jadi kita nggak perlu khawatir, saudara, nggak perlu takut dalam hidup ini. Percayalah, saudara, tahulah, saudara, bahwa Bapa itu lebih memikirkan keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Bahwa Bapak kita yang di surga itu lebih worry sama kita daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Ketika kita sakit, Bapak lebih susah, saudara. Sering nggak kita kalau anakmu, saudara-saudara yang udah punya anak, anakmu sakit, waduh, saudara lihat dia nangis-nangis, saudara gimana? Aduh, kalau bisa tak ambilnya penyakitnya ini. Tak ambilnya penyakitnya anakku ini. Aku yang menderita, anakku yang biar anakku yang sehat. Kalau kita yang jahat aja bisa mikir itu, apalagi Bapak di surga, saudara. Karena jangan punya pikiran-pikiran yang jahat. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk, saudara. Yang buruk itu datangnya dari si jahat, saudara. Dan saudara, kalau kita orang tua ini, kita selalu berkata, seandainya anakku itu sakitnya aku ambil, tapi kita nggak bisa. Tapi kalau Bapa di surga, dia sudah melakukannya, saudara. Dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menanggung sakitmu dan sakitku, dosamu dan dosaku, segala kehinaanmu, kelemahanmu, segalanya sudah ditanggung sama anaknya. Sehingga sekarang kita yang harusnya dikutuk, dihukum, dan berdosa ini, kita diangkat melalui Yesus menjadi anaknya, saudara. Kita ini adalah Prince and Princess of Heavenly Kingdom, saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Kita kalau melihat di TV, pangeran, ratu, prince keren. Saudara dan saya itu lebih hebat lagi loh. Ratu dan raja-rajanya kerajaan surga, saudara. Jangan lupakan status kita, sebab itu hidup kita harus berbeda, saudara. Karena memang status kita berbeda, saudara ya. Jadi, saudara, saya ada satu poin yang saya mau katakan, bahwa Bapa sangat mengasihi kita apa adanya, tanpa syarat. Tetapi untuk menerima janji dan berkat Tuhan, ada syaratnya, saudara ya. Bapa sangat mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi untuk menerima janji dan berkat Tuhan itu, ada syaratnya, saudara. Karena apa, saudara? Saya orang tua, saya punya anak. Apakah kalau anak saya yang baru 10 tahun minta, Mama, aku minta sepeda motor. Mama cinta kamu, tak kasih sepeda motor, nggak bisa mengendalikannya. Akhirnya apa? Tabrakan. Yang rugi kan anak saya sendiri dan saya dong, saya. Berarti saya adalah orang tua yang jahat. Sama, saudara. Karena Bapak sangat mengasihi kita, saudara. Dia mau memberikan yang terbaik. Tapi dia bilang, kamu hiduplah berintegritas. Kalau kamu hidup berintegritas, maka kapasitasmu lebih lebar untuk menerima berkat yang lebih besar lagi, saudara. Sehingga hanya orang dewasa yang bisa menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat yang besar. Kalau saudara, saya punya pertanyaan, apakah Tuhan nggak rindu setiap daripada saudara dan saya punya rumah di bumi? Ya, sebab Bapak sangat rindu, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau siap ketika diberikan? Kalau tiba-tiba besok saudara bangun pagi semuanya punya rumah, apakah saudara siap, saudara, untuk bertanggung jawab dengan kapasitas yang Tuhan berikan? Bisakah engkau bayar mortgage-nya on time? Bisakah engkau bayar pajaknya on time? Bisakah juga ketika engkau punya rumah itu banyak kerjaan, saudara ya? Waduh, kalau snow mesti bersihin saljunya. Kalau waktu kalau waktu musim fall, saudara mesti ngeblowin tanamannya, saudara, banyak kerjaan. Apakah engkau sudah punya kapasitas untuk hal itu? Kalau engkau sudah punya kapasitas, nggak usah bingung. Sebelum engkau bingung, Bapak sudah bingung kasih sama kita. Jangan lihat keadaan kita, saya kayak gini nggak bisa. Memang kita nggak bisa, saudara. Siapa kita? Tapi jangan lupa, roh yang ada di dalam itu lebih besar dari roh dunia ini. Roh yang ada di dalam itu roh yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Cuma masalahnya, apakah engkau sadar akan hal itu dan apakah engkau menghargai Roh Kudus? Apakah engkau mau hidup taat dan mengizinkan Roh Kudus take control dalam hidup kita, saudara ya? Saya akan tutup dengan 2 poin, saudara. Poin yang pertama, integrity is the best way that our Heavenly Father teaches us. So our life is pleasing and glorify Him. Saudara. Integritas adalah cara terbaik yang Bapa Surgawi ajarkan dalam hidup kita, agar kita hidup berkenan dan memuliakan Dia. Jadi apakah saya percaya setiap kita rindu kita mau hidup berkenan dan memuliakan Bapa di surga? Bagaimana caranya? Hiduplah berintegritas. Bagaimana tadi caranya hidup berintegritas? Dengan takut akan Tuhan dan
jujur, saudara ya. Jadi orang yang dapat dipercaya, konsisten, saudara. Jadi orang yang rajin, saudara ya. Orang yang ahli, yang pintar, saudara, dan juga orang yang mau bertanggung jawab, saudara. Hanya orang dewasa yang bertanggung jawab, saudara. Kalau engkau nggak bertanggung jawab untuk apa yang kau kerjakan, ya makanya Tuhan mungkin belum mempercayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Karena semakin banyak hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semakin besar tanggung jawab yang dituntut, saudara. Dan poin yang terakhir, saudara, integrity is a true Christian lifestyle that will protect ourselves, our family, and our future, saudara. Integritas adalah gaya hidup Kristen sejati yang akan melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, dan masa depan kita, saudara. Jangan lupakan itu, saudara. Kelihatannya mungkin nggak gampang, saudara. Tetapi sebenarnya itu sangat mudah. Karena apa? Roh Kudus, Roh Allah sudah diberikan dalam kita. Dan jangan khawatir mungkin kau gagal. Keep trying, saudara. Minta ampun, kembali berbalik. Kenapa? Karena kita punya Bapa di surga yang sangat baik dan sangat mengasihi kita. Kalau kita jatuh, bukannya kita dibuang, tapi Dia akan mengangkat dan memeluk kita lagi. Memenuhkan kita dengan kasih-Nya. Mari kita berdoa, saudara.